baru saja mendengar sesuatu yang berumur lebih dari 1.200 tahun. Bunyi yang sama, dari jenis instrumen yang sama, sudah bergema di tanah ini sejak abad ke-8. Ketika nenek moyang kita memukul gong itu untuk pertama kalinya, di Eropa belum ada piano. Belum ada violin modern, bahkan belum ada harpsichord. Siapa yang lebih dulu? Gamelan Jawa tercatat di Borobudur sejak abad ke-8 tahun 800 Masehi. Piano ditemukan oleh Bartolomeo Cristofori di Italia tahun 1700 Masehi. Selisihnya hampir 900 tahun. Ketika leluhur kita sudah memainkan orkestra lengkap dengan sistem harmoni yang rumit, di Italia, piano bahkan belum terpikirkan. Tapi, ini bukan hanya tentang siapa yang lebih tua. Ini tentang pertanyaan yang lebih besar. Mengapa kita, generasi yang mewarisi salah satu tradisi musik paling kaya di dunia, sering merasa lebih kagum pada piano daripada gamelan? Hari ini, kita akan jawab itu dengan satu kata: fakta. Mari kita lihat dua jalur sejarah musik yang berkembang terpisah di ujung dunia yang berbeda. Di sini, Nusantara, di sana Eropa. Dan lihat bagaimana keduanya berkembang dalam waktu yang sama. Ketika piano pertama lahir di Florence tahun 1700, gamelan sudah berusia hampir 900 tahun. Bukan 10 tahun lebih tua, bukan 50 tahun. Hampir 900 tahun lebih tua. 9 generasi nenek moyang kita sudah memainkan orkestra sebelum seorang Italia bahkan memikirkan ide piano. Ini bukan cerita rakyat. Ini bukan dongeng. Ini batu. Di Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, dibangun sekitar tahun 800 Masehi di Jawa Tengah, ada ukiran relief yang menggambarkan ensemble musisi. Para peneliti mengidentifikasi instrumen-instrumen ini satu persatu. Gambang, silofon tradisional, kendang dalam berbagai ukuran, suling bambu, sitar, alat petik berdawai, gong, simbal, metalofon. Semua itu terukir dalam batu sejak abad ke-8. Dan semua itu adalah komponen dari gamelan. Ini bukan klaim yang kami buat sendiri. Wikipedia yang merujuk pada puluhan penelitian arkeologi dan musikologi secara eksplisit menyatakan gambar ensemble musik paling awal yang diketahui ditemukan pada relief batu Candi Borobudur abad ke-8 di Jawa Tengah. Kartochat.com, sumber musik akademis, bahkan lebih jauh. Ensemble multi-instrumen Jawa sudah ada setidaknya sejak tahun 400 Masehi. Abad keempat, bukan 800, bukan 230. Abad keempat, itu 1300 tahun sebelum piano. Banyak orang yang belum tahu ini. Gamelan bukan hanya gong dan kendang. Satu set gamelan ageng, gamelan terlengkap, bisa terdiri dari 75 instrumen berbeda. 75. Untuk perbandingan, orkestra simfoni standar barat biasanya punya sekitar 30 jenis instrumen. Gamelan punya lebih dari 2 kali lipatnya. Dan tidak ada 2 set gamelan yang persis sama, karena setiap set disetel secara unik untuk dirinya sendiri. Dan inilah yang paling tidak disadari banyak orang. Gamelan tidak punya seorang pemimpin yang terlihat. Tidak ada dirijen mengangkat tongkat. Tapi bagaimana 75 instrumen bisa bersinkronisasi? Jawabannya ada pada sistem yang nenek moyang kita bangun. Sistem di mana setiap pemain mendengarkan satu sama lain, merespon satu sama lain, dan menemukan keselarasan secara organik. Dalam sains, ini disebut emergent complexity, keindahan yang lahir dari aturan sederhana yang dijalankan bersama. Nenek moyang kita mempraktikannya selama berabad-abad sebelum ilmu pengetahuan punya nama untuknya.